Oke, kajian Sabtu klinik kita pada hari ini akan dipandu oleh guru kita Dr. Novadian, SPPD KGH Finasim. Sebelum memulai berikut kurikulum vitae beliau, Dr. Novadian, SPPD KGH Finasim, lahir di Pulau Panggung tanggal 15 November. Beberapa hari lagi ya, Dok. Miladnya ini, Dok. Beliau adalah staf medik dari penyakit dalam FK Unsri, Divisi Ginjal Hipertensi, kemudian Kepala Instalasi Hemodialisa RSMH. Menamatkan FK Unsri dokter umum di Fakultas Kedokteran Unsri, kemudian nefrologis penyakit dalam dan nefrologisnya di FK Unsri. Kemudian selain di RSMH, beliau juga berpraktek di Hermina dan Siloam. Merupakan anggota dari merupakan pengurus dari PB PABDI, Pernefri, dan anggota dari ID serta ISN. Mohon maaf ini share screen CV-nya belum masuk. Kami persilahkan kepada guru kami Dr. Novadian untuk memandu kajian hari ini. Silahkan dokter. Ya, terima kasih Dr. Helmeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati guru saya Dr. Ian ya, yang sampai saat ini masih aktif ya membimbing kita. Kemudian Dr. Julher, guru saya juga. Kemudian ada Dr. Komariatun ya. Juga khususnya Dr. Adi ya, yang hari ini menjadi pembicara ya. Saya kira topiknya ini sangat menarik. Artinya bagi teman sejawat yang berkecimpung di HD terutama tentu akan sangat sering menemui komplikasi intradialisis dan nanti akan dibahas tuntas oleh Dr. Adi dan kalaupun ada masalah bisa ditanyakan. Dokter, ini ada kurikulum PT Dr. Adi? Ada dokter, di share screen nanti oleh admin. Ditayangkan dulu. Nah, mana Dr. Adi? Tolong di slide-nya. Oke ya. Dr. Adi Permana ini lahir di Palembang 27 bulan 12 1977 ya. Masih muda ya. Tamat IRC 2004, penyakit dalam 2014 dan nefrologis 2019 ya. Anggota ID, PABDI, Pernefri dan ISN. Sekarang di Rumah Sakit Muhammadiyah ya. Iya, Dok. Staf pengajar juga di sana. Kami persilakan Dr. Adi Permana. Ya, terima kasih, Dok. Terima kasih kepada moderator, guru saya Dr. Novadian, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi. Dan juga terima kasih kepada kesempatan yang telah diberikan kepada saya dari Divisi Ginjal Hipertensi dan guru-guru saya juga di Divisi Ginjal Hipertensi serta pada guru saya Dr. Ian Effendi selaku Ketua Korwil Pernefri Sumsel. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang komplikasi pada hemodialisis serta penanganannya. Mungkin memang topik ini seperti dari Dr. Novadian katakan bahwa memang sering kita temui pada sehari-hari, di mana kita sehari-hari ini memang berkecimpung pada penanganan pasien di hemodialisis. Berikut saya akan share screen makalahnya. Jadi komplikasi selama hemodialisis
di mana outline-nya yaitu pendahuluan dan komplikasi medis dan komplikasi terkait mesin hemodialisis dan komplikasi terkait penggunaan antikoagulan. Nah, seperti kita ketahui bahwa hemodialisis adalah salah satu terapi pengganti ginjal pada pasien penyakit ginjal kronis tahap akhir, di mana modalitas terapi ini paling banyak digunakan, yaitu sekitar 82%. Dan komplikasi juga dapat terjadi selama pelaksanaan hemodialisis tersebut. Komplikasi ini dapat dibagi menjadi komplikasi medis, komplikasi terkait mesin hemodialisis, dan komplikasi terkait penggunaan antikoagulan pada proses hemodialisis. Pada komplikasi medis sendiri yang paling banyak kita temukan yaitu adalah hipotensi intradialitik, di mana kejadian hipotensi intradialitik itu sekitar 10-30%. Gejala klinisnya bervariasi, jadi mulai dari asimptomatik ya sampai misalnya mengeluh pusing atau sakit kepala, badan lemas ya, keringat dingin ya, sampai gejala berat yaitu penurunan kesadaran. Nah, penyebab hipotensi intradialitik itu sendiri berdasarkan literatur ya, ada yang berdasarkan berhubungan dengan volume, yaitu adanya peningkatan berat badan antar waktu dialisis, terus adanya waktu dialisis yang pendek, terus adanya target dari berat badan kering yang sangat rendah atau berlebihan, dan juga ada yang berhubungan dengan vasokonstriksi yang inadekuat, ya, yaitu adalah misalnya temperatur cairan dialisis yang digunakan itu terlalu tinggi, atau adanya neuropati autonomik, adanya pengobatan antihipertensi, di mana pengobatan antihipertensi ini kadang memberikan dampak gangguan kompensasi dari tubuh pada saat penarikan cairan pada saat hemodialisis. Dan juga makan selama proses hemodialisis ternyata juga membuat pasien bisa terjadi hipotensi, di mana dikatakan pada saat makan selama hemodialisis itu akan menyebabkan vasodilatasi dari splanchnic bead, yaitu atau pembuluh darah di splanchnic, ya, di mana untuk proses penyerapan dari makanan tersebut, ya, sehingga akan menurunkan resistensi perifer di tubuh, sehingga akhirnya akan membuat pasien menjadi hipotensi. Dan anemia sendiri ternyata karena kondisi anemia kadang menyebabkan kondisi iskemik pada jaringan, ya, sehingga kondisi iskemik pada jaringan itu akan mengeluarkan namanya faktor adenosin, ya, sebagai mekanisme kompensasi. Ternyata adenosin ini sendiri akan membuat vasodilatasi dan akan makin membuat terjadinya hipotensi. Dan juga ada faktor yang berhubungan oleh jantung, yaitu ada disfungsi diastolik, ya, atau penyebab-penyebab yang jarang terjadi, misalnya tamponade perikardial, infak miokard, ya, hemorrhagic output yang tersembunyi, reaksi dari dializer, adanya hemolisis, ada emboli dari udara, dan adanya septikemi. Definisi hipotensi intradialitik sendiri menurut Kadoki yaitu ialah penurunan tekanan darah sistolik lebih dari 20 mm Hg atau penurunan mean arterial pressure lebih dari 10 mm Hg dan terdapat gejala klinis dan membutuhkan intervensi. Bisa juga diartikan bahwa sistoliknya tekanan darahnya kurang dari 90 mm Hg pada saat hemodialisis. Apakah tindakan pencegahannya yang perlu kita lakukan untuk mencegah hipotensi intradialitik pada pasien hemodialisis? Yang pertama, kita bisa menggunakan dialisat dengan suhu 35,5 derajat Celcius atau 0,5 derajat Celcius di bawah suhu rata-rata pasien sebelum HD. Kedua, kita sarankan juga kurangi intake cairan dan garam, meningkatkan produksi urin ya bila residual renal function-nya masih ada dengan diuretik. Jadi tujuannya ini adalah mengurangi peningkatan berat badan antara waktu dialisis ya, sehingga apabila berat badan tidak terlalu berlebihan maka kita ultrafiltrasinya bisa tidak terlalu tinggi sehingga tidak terjadi resiko hipotensi. Yang keempat, perpanjangan waktu dialisis bila kecepatan ultrafiltrasi masih di atas lebih dari 13 ml per kilogram berat badan per jam. Kelima, kita harus mereview ulang berat badan kering. Ya, seperti kita ketahui, berat badan kering pasien itu kadang-kadang
bisa terjadi perubahan ya. Misalnya pasien itu habis dirawat atau hospitalisasi, maka kadang-kadang akan terjadi pengurangan massa otot ya karena kondisi dirawat inapnya ya, maka tentunya berat badan keringnya juga akan berubah ya, sehingga itu perlu kita lakukan pengkajian ulang apabila ada perubahan kondisi pada pasien-pasien hemodialisis. Yang keenam, kita bisa menaikkan natrium dialisat sekitar 140 sampai 145 bila interdialitik weight gain tidak ada masalah. Yang ketujuh, kita bisa mengganti obat antihipertensi sebelum hemodialisis menjadi sesudah, ya. Atau juga bisa mengganti dengan obat-obatan yang bekerja short acting, misalnya captopril atau clonidine. Yang delapan, kita perbaiki anemia, misalnya HB-nya dianjurkan sekitar 10-11. Jangan makan yang tinggi karbohidrat saat hemodialisis, seperti kita ketahui tadi, makan selama hemodialisis itu akan membuat resistensi perifer di tubuh akan menurun, ya, sehingga bisa menyebabkan hipotensi intradialitik. Yang ke-10, pertimbangkan volume monitor darah untuk memantau apakah tercapai berat badan kering atau tidak. Yang ke-11, pertimbangkan pemakaian midodrin, ya. Jadi midodrin ini adalah alpha adrenergic agonis, ya. Nah, itu bisa digunakan misalnya 10 mg setengah jam sebelum HD, ya. Tujuannya untuk membantu mencegah terjadinya hipotensi intradialitik. Atau sertralin, ya. Sertralin ini menurut beberapa penelitian dengan sekitar pemakaian 4-6 minggu, ya, dapat membantu mengurangi neuropati autonomik sehingga mengurangi resiko terjadinya hipotensi intradialitik. Dan juga pertimbangkan pemakaian dialisat tinggi kalium bila kadar kalium predialisat rendah. Jadi kita tahu bahwa kalium itu berfungsi penting pada kontraksi otot, ya, otot jantung, tonus pembuluh darah, ya, dan juga otot yang lain, sehingga dengan kadar kalium yang adekuat maka akan dapat dicegah terjadinya hipotensi intradialitik. Nah, kedua, kram otot, ya. Komplikasi ini juga sering terjadi, ya. Sering terjadinya pada akhir dialisis, ya, sekitar 5-20%. Penyebab pastinya belum diketahui, namun faktor predisposisi yaitu adanya hipotensi intradialitik, adanya hipovolemia, di mana hipovolemia dapat kita lihat bahwa berat badannya di bawah berat badan kering, ultrafiltrasi yang tinggi, dan penggunaan cairan dialisis yang rendah natrium. Nah, semua faktor predisposisi ini akan menyebabkan terjadinya vasokonstriksi, sehingga akan menyebabkan hipoperfusi pada otot, ya, sehingga akan menyebabkan otot akan mengalami kram. Ya. Tata laksananya sendiri yang pasti akan kita berusaha menangani faktor predisposisi di atas, ya, bagaimana kita mengurangi hipotensinya, hipovoleminya, ya, UF yang tinggi itu, dan juga tata laksananya biar lebih terjadi cepat perbaikan, kita bisa berikan cairan yang meningkatkan osmolaritas plasma, ya, yang tujuannya untuk meningkatkan perfusi pada otot, misalnya salin hipertonik 15-20 ml, 25% manitol, 50-100, dan dextrose 50%. Mual muntah sendiri angka kejadiannya sekitar 10% pada pasien-pasien yang menjalani hemodialisis, ya. Dikatakan bisa timbul dari gejala hipotensi, adanya DDS, alergi, ketidakseimbangan elektrolit, infeksi, dan kardiovaskuler atau cerebrovascular event atau gejala dispepsia. Nah, apabila terjadi hal ini, kita harus mencari penyebab mual muntahnya, ya, sehingga dapat ditata laksana dengan baik, ya, dan juga dapat diberikan obat-obat yang bersifat simptomatik atau obat anti muntah, misalnya metoclopramid, ya, sebelum sakit kepala, ya, sakit kepala sendiri berhubungan yang dengan dialisis biasanya berupa rasa tidak nyaman di frontal yang kadang makin meningkat sampai terjadi throbbing, ya. Sebabnya dikatakan bisa juga berasal dari kafein withdrawal, ya. Jadi ada pasien-pasien yang sering minum kopi, ya. Itu karena kafein itu merupakan zat yang terdialisis, ya.
Jadi sehingga apabila dilakukan hemodialisis maka kafeinnya akan hilang ya. Kadang-kadang terjadi proses withdrawal kafein sehingga timbul sakit kepala ya. Terus juga bisa merupakan bagian dari DDS, bisa juga karena hipomagnesemia. Tata laksananya sendiri dapat diberikan analgetik ya, bisa untuk diturunkan blood flow-nya, dan juga dapat diberikan kopi apabila pasien itu memang kita duga asalnya dari kafein withdrawal. Nah, ini DDS sendiri adalah dialisis disequilibrium syndrome ya, merupakan gejala sistemik dan neurologi yang terjadi selama dan setelah hemodialisis ya. Jadi gejalanya bisa mulai dari yang ringan ya, yaitu mual, muntah, sakit kepala, sampai gejala berat yaitu kejang dan sampai penurunan kesadaran atau koma. Penyebabnya sendiri masih kontroversi, dianggap karena penurunan cepat kadar solut plasma selama dialisis ya, sehingga akan terjadi perubahan ya, di mana plasma itu menjadi hipotonik dan terjadi perpindahan air ya dari plasma ke jaringan otak ya, sehingga jaringan otak akan mengalami edema. Pada DDS ringan, terapi simptomatik ya dan blood flow-nya bisa diturunkan ya, dan HD bisa diterminasi sebelum waktunya. Pada DDS berat itu yang terjadi sampai penurunan kesadaran atau koma, hemodialisis segera dihentikan dan pengobatan dilakukan simptomatik dan suportif. Jadi misalnya kita apabila pasiennya mengalami misalnya gangguan ventilasi atau penurunan saturasi ya, dapat diberikan pemberian untuk support saluran nafas ya sampai ventilator. Pencegahan di mana pada kondisi uremia akut ya disarankan untuk menghindari persiapan hemodialisis yang terlalu agresif ya. Nah, kita targetkan di mana pengurangan kadar ureum itu biasanya sekitar 40% ya. Jadi dapat dihindari terjadinya DDS ini. Hipertensi intradialitik ya. Nah, ini juga sering terjadi sehari-hari pada pasien-pasien kita ya. Nah, di mana kejadiannya sekitar 5-15% ya, di mana patofisiologinya pasti belum diketahui, namun dianggap ya, namun per definisi ini adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 10 mm Hg dari pre atau pasca HD, atau bisa juga adanya hipertensi selama jam kedua atau ketiga ya, setelah dilakukan penarikan atau ultrafiltrasi yang bermakna. Dikatakan penyebab hipertensi intradialitik ini adalah predisposisinya genetik ya. Ada hipertensi yang sebelumnya dan juga ada peningkatan RAAS, renin angiotensin aldosteron, dan ada peningkatan aktivitas simpatik, peningkatan rasio endotelin 1 dibandingkan nitrit oxide ya. Terus adanya uremic toksin atau ATMA, hiperviskositas darah, dan juga perbaikan hipoksia yang dirangsang oleh vasokonstriksi, dan adanya peningkatan sodium pada cairan dialisis ya, dan hiperparatiroid sekunder. Nah, intervensi dengan obat antihipertensi dikatakan bisa diberikan bila sistolik mencapai 180 ya, dengan obat-obatan yang dianjurkan bekerja sentral seperti klonidin ya, di mana klonidin ini sifatnya sebagai simpatolitik ya, di mana dikatakan salah satu penyebab tadi dari hipertensi intradialitik adalah adanya meningkatnya rangsangan simpatis. Atau obat-obat yang bekerja pendek, contohnya captopril. Review penilaian berat badan kering dan ultrafiltrasi sebaiknya dilakukan secara bertahap ya, beberapa minggu untuk mencapai berat badan kering. Jadi kadang apabila kita melakukan ultrafiltrasi yang terlalu berlebihan ya, maka juga itu kadang akan terjadi faktor-faktor yang merangsang RAAS ya dan simpatik ya, sehingga terjadi peningkatan tekanan darah yang berlebihan. Pengaturan kadar natrium dialisat ya untuk mencapai target natrium serum 135 mg per liter ya. Jadi kita harus juga kadar natrium dialisat itu diatur secara bertahap ya. Apabila pasiennya misalnya terjadi hiponatremi ya, jangan terlalu berlebihan, karena apabila berlebihan kadar natrium pada dialisat, hal itu juga akan meningkatkan tekanan darah pada pasien-pasien HD. Dan juga
ada obat-obat antihipertensi ya yang terdialisis ya. Jadi apabila kita berikan obat-obat antihipertensi yang terdialisis waktu saat awal HD, nah setelah lakukan HD maka efek obat itu akan hilang karena dia terdialisis ya, sehingga tekanan darah pada pasien dapat meningkat lagi ya. Sehingga dianjurkan pada saat HD diberikan obat-obatan yang tidak atau sedikit terdialisis ya, seperti contohnya golongan CCB, calcium channel blocker, ARB, angiotensin receptor blocker, clonidine, dan carvedilol. Nah, komplikasi terkait mesin hemodialisis ya, di mana dikatakan dapat terjadi hemolisis ya, di mana hemolisis itu adalah komplikasi akut hemodialisis yang mengancam jiwa ya, di mana gejala klinisnya seperti nyeri punggung, nyeri dada, sesak nafas ya. Dikatakan pada hemolisis ini juga terjadi penurunan hematokrit ya, karena hematokrit terjadi karena pecahnya eritrosit ya, dan juga adanya hiperkalemia. Hal ini juga karena eritrosit yang hemolisis. Nah, etiologinya hemolisis ini adalah satu obstruksi atau penyempitan bloodline ya, di mana pada tahun 1996 itu menurut Sweet ya dari jurnalnya dikatakan bahwa kinking arterial bloodline ya dapat menyebabkan terjadinya hemolisis. Dan juga pada tahun 1998 ditemukan hemolisis yang disebabkan adanya produksi yang cacat antara dializer, outlet bloodline, dan venous air trap chamber. Hal ini juga bisa terjadi hemolisis. Subklinikal hemolisis dapat juga terjadi pada keadaan blood flow yang tinggi ya dengan ukuran jarum fistula yang kecil. Monitoring terhadap tekanan bloodline yang baik akan mengurangi kejadian tersebut. Yang kedua, hemolisis juga dapat disebabkan oleh masalah pada dialisat ya, di mana disebabkan oleh cairan dialisat yang terlalu panas ya, dialisat hipotonik ya, kontaminasi bahan kimia pada dialisat. Hal ini bisa kontaminasinya bisa asalnya dari sumber air ya, misalnya sumber air dari pam atau dari yang lain ya. Misalnya bisa tercemar dengan formaldehid, dengan bleach, kloramin ya, sehingga hal ini akan menyebabkan terjadinya hemolisis ya. Fluoride, zinc juga bisa. Dan juga tata laksana bila terjadi hal ini kita harus menghentikan blood pump, clamp bloodline, dan darah tidak boleh direinfus ya karena mengandung kalium yang tinggi atau hiperkalemia. Pasien diobservasi ketat dan mungkin perlu perawatan rumah sakit. Diberikan posisi Trendelenburg, beri suplemen oksigen ya, dan apabila kondisi pasien menurun dapat diberikan resusitasi jantung paru. Nah, dan juga bila mungkin ya aspirasi udara dapat dilakukan melalui atrium kanan dengan kateterisasi jantung dan dapat diberikan terapi hiperbarik oksigen chamber. Nah, ini juga reaksi terhadap dialisis ya, di mana kita ketahui selama dialisis itu darah pasien akan kontak langsung dengan permukaan ekstrakorporal ya. Jadi ekstrakorporal itu adalah permukaan di luar tubuh pasien ya, misalnya dializer ya, dan tabing ya. Hal ini kadang-kadang akan bisa menyebabkan reaksi anafilaksis ya atau anafilaktoid. Jadi anafilaksis ini adalah reaksi alergi yang berat ya, ini perantarai dengan IgE ya. Sedangkan anafilaktoidnya adalah zat-zat alergen ya, misalnya ada melalui pemecahan sel mas ya, yang timbul akibat proses alergi ya. Nah, reaksi anafilaksis sendiri biasanya bisa terjadi sangat cepat ya, misalnya muncul setelah 5 sampai 20 menit setelah mulai dialisis. Gejala klinis bervariasi, misalnya rasa terbakar seluruh tubuh atau nyeri pada akses dialisis ya, sesak nafas, dada terasa diikat, stridor,
pilek, bersin, gatal, mual muntah, diare, dan kram perut. Ya. Faktor risiko terjadinya reaksi terhadap dialisis ini adalah faktor risiko riwayat atopi, IgE tinggi, eosinofilia, dan penggunaan ACE inhibitor. Tata laksana pada yang ringan, ya, kita berikan obat antihistamin, ya, apabila sudah jadi perbaikan, dapat teruskan dialisis. Dan pada yang berat, ya, sebaiknya dialisis di stop, ya, dan diberikan obat kortikosteroid, antihistamin, dan kadang-kadang pada reaksi alergi yang mengancam nyawa bisa berikan epinefrin. Dan ternyata itu juga berkaitan dengan reaksi alergi, ya, pada beberapa pasien, ya. Tapi saat ini sudah jarang karena metode sterilisasinya sudah bermacam-macam, misalnya ada gamma, sinar gamma, dan lainnya, sehingga lebih aman dan jarang menyebabkan reaksi alergi terhadap proses dialisis. Nah, komplikasi terkait penggunaan antikoagulan, ya, kita sering temukan juga bahwa adanya kejadian trombositopenia, ya, pada pasien-pasien yang menggunakan heparin pada hemodialisis, ya. Nah, dikatakan istilahnya itu heparin induced thrombocytopenia atau HIT, ya. Nah, di mana prevalensinya sekitar 4%, ya. Menurut jenisnya kita bisa bagi atas tipe 1 yang ringan dan tipe 2 yang berat, ya. Pada tipe 1 itu biasanya terjadi trombositopenia yang ringan, ya. Biasanya kita heparin dapat dilanjutkan setelah trombosit kembali menjadi normal, ya. Pada yang tipe 2 yang trombositopenia berat, ya, dianjurkan tidak digunakan dahulu heparin, ya, karena bisa terjadi trombosis vena atau clot pada sirkuit dialisis, ya. Nah, juga biasanya ditemukan adanya antibodi terhadap heparin pada tipe 2 ini. Ya, terima kasih. Sekian dulu paparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator, Dr. Novadian. Terima kasih.